Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak soleh dan solehah, setelah pekan kemarin kita sama-sama mengetahui bahwa begitu menderitanya keadaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan dengan diberlakukannya monopoli, sistem tanam paksa gitu ya, sehingga ternyata itu menimbulkan rasa nasionalisme, rasa ingin terbebas dari penderitaan itu, dari penjajahan. Baik, tidak berlama-lama, hari ini kita akan langsung melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan juga imperialisme yang ada di Indonesia. Oke, silakan. Selamat mengikuti. Baik, tujuan pembelajaran kita masih sama seperti pekan kemarin, ya, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali bila mereka sendiri yang mengubah keadaannya. Disinilah menjadi salah satu hal yang mendorong para pejuang untuk meraih kemerdekaan dari kaum penjajah. Baik, setelah pekan kemarin kita membahas tentang beberapa sistem kerjasama yang ternyata itu hanya merugikan bangsa Indonesia, kita lihat akhirnya bangsa Indonesia pun melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan juga imperialisme. Kalau diperhatikan dari gambar peta dunia, terlihat sangat jelas bahwa peta kita, negara Indonesia itu sangat luas dibandingkan dengan negara Belanda. Nah, awalnya hanya dianggap sebagai sebuah provinsi bagi Belanda, namun akhirnya ternyata Belanda itu tidak memperlakukan sama antara negara kita dengan negara mereka. Mereka hanya mengambil keuntungan semata. Mereka hanya menjadikan kita, negara Indonesia itu, sebagai salah satu komoditas untuk diambil berbagai kekayaan sumber daya alamnya saja. Ya, kita lihat yang pertama di sini adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang yang dilakukan oleh Sultan Ba'abullah, ya, di mana ketika bangsa Portugis itu mereka sudah menunjukkan kecongkakannya, mengakibatkan mereka itu sudah menghalang-halangi, ya, di mana Portugis mereka menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore, sehingga dia tidak menerima dengan tindakan armada Portugis ini, sehingga melakukan perlawanan. Nah, dalam perang tersebut Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore, yang akhirnya Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Nah, kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku, di mana Sultan Ba'abullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memimpin perlawanan. Tapi pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore juga bersatu melancarkan terhadap serangan Portugis. Akhirnya tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Dan pada tahun 1605 Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Kemudian selanjutnya di mana ternyata perlawanan itu tidak hanya di Ternate dan Tidore saja, bahkan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh pun telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka, di mana saat itu Aceh memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Nah, saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan juga Sumatera Barat. Tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Mengapa? Karena Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perlawanan Sultan Hasanuddin, ya, di mana Sultan Hasanuddin ini adalah Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Karena ketika itu sedang berselisih dengan Bone, ini dimanfaatkan oleh VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Nah, VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Gowa. Nah, Sultan Hasanuddin pun terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya pertama, Belanda itu memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua,
Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan yang keempat, Arupalaka itu diakui sebagai Raja Bone. Ya, perjanjian Bongaya itu telah memangkas kekuasaan dari kerajaan Gowa sebagai kerajaan terbesar atau terkuat di Sulawesi ya. Sehingga yang tinggal adalah kerajaan-kerajaan kecil, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Sehingga di sini VOC mereka dapat dengan lebih leluasa lagi di dalam melakukan kolonialisme dan imperialismenya di Sulawesi tersebut. Selanjutnya adalah serangan Mataram terhadap VOC. Nah, Mataram ini merupakan kerajaan besar di Jawa Tengah. Awalnya VOC itu diizinkan untuk mendirikan benteng gudang atau loji ya, kantor dagang mereka di Jepara. Tapi ternyata Belanda juga akhirnya melakukan hal yang tidak disenangi oleh Mataram ya, sehingga terjadilah perselisihan antara Mataram dengan Belanda karena nafsu monopoli Belanda itu ya, sehingga Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Nah, serangan pertama itu dilakukan sehingga pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baureksu yang tiba di Batavia. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung. Serangan tersebut ternyata mengalami kegagalan dikarenakan memang kekurangan perbekalan. Juga memang Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lainnya, persenjataan Belanda yang memang jauh lebih modern. Nah, serangan yang dilakukan oleh Mataram ini akhirnya menarik kembali pasukan. Nah, pada serangan tersebut tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur. Di luar dugaan, pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting di mana kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia itu, terutama VOC, dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Sehingga keberadaan sebagai kongsi dagang dalam memonopoli atau menjalankan roda pemerintahan di negara jajahan itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Sehingga tahun 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala yang berhubungan dengan VOC itu diambil alih oleh pemerintah. Setelah dibubarkan VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ya, sehingga dengan runtuhnya VOC, maka penjajahan di negara kita itu dilanjutkan oleh Hindia Belanda, di mana tetap Indonesia kita merasa tidak nyaman dengan Hindia Belanda ini, sehingga terjadilah beberapa perlawanan ya, di antaranya yang dilakukan oleh di Ambon ya. Di situ dipimpin oleh Pattimura, di mana Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan juga berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita yang bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Pattimura. Perlawanan ini dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia. Pattimura beserta 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Selanjutnya ada perlawanan dari Minangkabau, di mana Sumatera Utara itu merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Nah, gerakan pemurnian ajaran Islam ini dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunanik, dan juga Haji Piobang. Kemudian ide pembaharuan dari kaum Padri ini berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu, sehingga Belanda di sini memanfaatkan perselisihan itu dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Nah, perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Serdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Nah, perlawanan ini berhasil membuat Belanda terpojok, sehingga Belanda menghadapi perlawanan. Kemudian akhirnya Belanda pun kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol. Selanjutnya Belanda berkonsentrasi di Perang Ponorogo.
Akhirnya Belanda berhasil memadamkan perlawanan di Ponorogo, di mana Belanda itu menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan juga benteng Fort van der Capellen yang merupakan dua benteng pertahanan. Dengan siasat tersebut, akhirnya Belanda menang. Kemudian jatuhlah pertahanan terakhir Padri di Bonjol. Akhirnya kaum Padri membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera lainnya. Nah, itu ya beberapa contoh perang atau perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan kita di daerah-daerah, dan memang masih bersifat kedaerahan, sehingga membuat kita pada waktu itu sulit untuk mendapatkan kemerdekaan. Ternyata itu ya bentuk-bentuk perlawanan yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Memang masih bersifat kedaerahan, sehingga sedikit kesulitan gitu ya, karena masing-masing hanya ingin memperoleh kemerdekaan untuk daerahnya masing-masing. Tapi bagaimanapun kita harus bersyukur karena atas kerjasama dari mereka lah para pejuang yang akhirnya kita bisa mengenyam kemerdekaan sebagai negara yang merdeka. Tidak berlama-lama, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan nanti untuk tugas menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.